Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita. Saya Jilu Justen yang tentu saja akan mengabarkan informasi seputar timnas Indonesia. Dan salam hangat buat Anda semua yang ada di rumah, buat keluarga Anda yang lagi bekerja. Mudah-mudahan pekerjaan hari ini lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berkomentar ketika nanti mungkin konten ini menarik buat Anda. Baik, semua yang ada di rumah, saya akan mengupas kenapa Indonesia bisa kalah atas Vietnam di final U23 AFF tahun ini. Banyak hal yang bisa kita angkat ya, mengenai tentang kekalahan yang diderita Indonesia. Kalau Pak Erick Thohir mengatakan anak-anak sudah berjuang keras ya. Kemudian gol yang dicetak pada babak pertama itu adalah skema gol yang memang sudah dilatih begitu ya. Terlepas dari itu, kita akan mengupas bagaimana kenapa kok Indonesia bisa kalah pada final AFF U23 tahun 2005 ini. Yang pertama itu adalah kita tidak punya pemain tengah. Seperti halnya yang kita miliki, seperti ada Arhan Fikri dan juga Tony Firmansyah. Itu satu hal ya. Sehingga sampai Raihan Hanan itu turun ke bawah. Bahkan saat melawan Thailand dia sampai ke kiri. Itu Raihan Hanan. Sangat capek ini anak. Kasihan saya. Yang kedua, gol yang dicetak oleh Vietnam itu memang merupakan skema. Sudah ada sebelumnya corner kick yang hampir saja gol ke Indonesia. Corner kick ketiga gagal. Dan corner yang berikutnya itu mencetak gol untuk kemenangan timnas U23. Satu gol yang menyesakkan hati kita semuanya. Dan berikutnya adalah kesalahan dari Gerald Van den Berg dalam merubah rotasi pemain ya, dalam skema yang mereka sudah terapkan. Back itu ada 3, Kakang Rudianto, Ferrari, Kadek. Kemudian di kanan ada Dion dipasang. Yang di kiri ada Donitri. Kenapa ini bisa menjadi ruang yang sangat menarik bagi Vietnam untuk menyerang Indonesia? Contoh saat mereka Indonesia ini menyerang, kemudian ada kehilangan bola, maka dengan cepat itu melepaskan umpan-umpan panjang ke depan Vietnam. Dan saat itu kita Ferrari melakukan blunder dan hampir gol. Itu adalah kesalahan fatal ya. Yang pertama tadi kita tidak ada lini tengah. Arhan Fikri dan Tony Firmansyah yang cedera. Kemudian digantikan Donitri. Ini anak gak bisa bos. Dia orangnya adalah terbiasa di back kiri. Dia melakukan intercept, dia penetrasi, masuk, kejar bola, lari, umpan. Itu Donitri. Kalau dipasang sebagai penjemput bola, kemudian juga sebagai playmaker, mengatur serangan, membuang bola, nggak bisa nih anak. Yang berikutnya adalah Gerald Van den Berg ini tidak bisa menerapkan strategi yang tepat ketika memang kehilangan 2 pemain tengah penting. Kok bisa-bisanya Dion dipasang di kanan, kemudian Donitri di tengah. Saat lawan Thailand dia juga dipasang di tengah, tapi untungnya kita menang.
Kemudian Ferrari dimasukkan starter 3 back bos. Kita melawan Vietnam menggunakan back 3 back tengah. Ada Ferrari, ada Kakang Rudianto, ada Kade Karel. Ternyata masih bisa gol. Oke, yang berikutnya adalah sisi serang Indonesia. Ini kebanyakan adalah umpan-umpan panjang dari Kakang Rudianto. Dia doi itu back loh bos. Kenapa seorang back kok bisa dia memberikan umpan ke depan? Dan itu terus menerus dilakukan pada babak pertama. Oke. Ini yang menyebabkan tumpulnya sayap kiri dan sayap kanan. Ada Arjuna yang gak bisa memberikan umpan, gak bisa berkolaborasi dengan pemain tengah karena pemain tengahnya nggak ada, bola yang mengalir dari tengah nggak ada. Itulah kunci kekalahan kita, di mana Jens Raven yang sebenarnya di awal babak pertama punya peluang. Kalau dia bisa melepaskan peluang itu menjadi gol, maka ya layak dia untuk naik kelas ke senior. Tetapi dia gagal di sana. Juga kita melihat bagaimana faktor-faktor kelelahan ya. Tapi yang namanya sebuah turnamen, pemain yang ditunjuk mewakili timnas Indonesia tidak boleh ada kata lelah. Maka dari evaluasi yang telah kita jelaskan, PSSI harus melakukan evaluasi kepada tim pelatihan dari Gerald Van den Berg dan staf-stafnya. Kenapa kok bola selalu di belakang permainannya? Apakah mereka menunggu pemain-pemain Vietnam untuk naik sehingga terjadi lubang di tengah? Kan enggak. Mereka tetap pada posisinya di tengah. Ya. Kemarin tuh ya, astagfirullahaladzim, permainan banyak di back kemarin. Baru ada kecepatan passing itu di babak kedua. Kita udah ketinggalan tuh 1-0 dari Vietnam. Dan dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya memang PSSI wajib mengevaluasi apakah memang Gerald Van den Berg dan staf kepelatihannya ini layak untuk melatih timnas U23 Indonesia. Dan mudah-mudahan PSSI bisa melakukannya segera ya. Apakah evaluasi itu akan dilakukan? Karena kita melihat kemarin itu oke, permainan oke deh. Tapi ya itu, bosan kita bos. Passing itu di back terus, nggak ada ke tengah, padahal sebuah sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah, dia akan memenangkan pertandingan. Baik, demikian itu yang bisa kita berikan ulasan mengapa kita kalah dari Vietnam lewat gol yang ya ini kecelakaan ya. Corner kick 3 kali, yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga akhirnya gol. Demikian yang bisa kita sampaikan buat Anda ulasannya. Dan kita akan berjumpa kembali dengan tema-tema sepak bola timnas Indonesia. Dari Jakarta, saya Julu Justan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.